Pemanasan global atau naiknya suhu rata-rata permukaan bumi menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim. Di antara dampaknya adalah pergeseran musim, suhu ekstrim dan air hujan yang turun secara sporadis membuat air tanah juga semakin menurun. Kondisi ini membuat banyak sumber air bersih semakin sedikit, di mana volume sungai menurun dan sumber mata air tanah mengering. Di sisi lain, dampak pemanasan global ini juga membuat air laut semakin meningkat karena mencairnya gunung es di kutub. Namun air laut tidak dapat diminum secara langsung karena memiliki konsentrasi garam yang tinggi. Kandungan garam dalam air laut, terutama natrium klorida, membuatnya tidak cocok untuk dikonsumsi oleh manusia dalam jumlah yang signifikan. Walau begitu, seiring kemajuan teknologi, kini banyak negara, terutama negara yang memiliki daerah gurun dan tanah yang kering, berlomba mengembangkan pabrik penyulingan atau desalinasi, yaitu proses menghilangkan garam dan kontaminasi lainnya, sehingga air laut dapat diubah menjadi air minum yang aman dikonsumsi. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses desalinasi, mengubah air laut menjadi air tawar yang aman dikonsumsi. Dampak perubahan iklim telah menciptakan tantangan yang signifikan terhadap sumber air tawar tradisional di seluruh planet kita. Hal ini juga terjadi di Australia Barat. Kota Perth mengandalkan suplai air bersih dari bendungan. Namun curah hujan yang semakin sedikit membuat persediaan air menurun secara signifikan. Sedangkan populasi yang stabil membuat permintaan akan sumber air bersih semakin meningkat. Posisi Perth dan Birmingham adalah kota yang dekat dengan sumber air tak terbatas, yaitu air laut. Kondisi inilah yang melatari terbentuknya perusahaan desalinasi air laut. Ini adalah pabrik desalinasi air laut, salah satu pabrik desalinasi air laut berskala besar di Australia Barat yang terletak di dekat Birmingham. Pabrik desalinasi ini telah beroperasi sejak 2006 dan kini pabrik ini dapat memenuhi setengah kebutuhan air minum di kota Perth, yang menjadikannya sangat penting untuk kehidupan di Australia Barat. Secara umum, proses kerja desalinasi terdiri dari 5 tahap. Pertama, pasokan air laut, penyaringan, ultrafiltrasi, reverse osmosis, dan terakhir pengolahan air. Pertama, pasokan air laut. Pabrik dibangun 500 meter dari bibir pantai dan pipa diletakkan di bawah tanah. Di ujung pipa, menara intake dibangun setinggi 8 meter. Sementara kedalaman laut adalah 12 meter. Air laut akan mengalir secara gravitasi melalui 2 pipa selebar 2,4 meter ke sumur basah 10 meter di bawah permukaan laut. Sehingga aliran intake sangat lambat yang memungkinkan ikan dan biota laut lainnya dengan mudah berenang menjauhi dari pipa intake. Proses kedua adalah screening. Air laut akan melewati layer yang menyaring rumput laut dan sampah laut lainnya. Sementara itu, air laut yang sudah bersih akan dibawa ke proses selanjutnya. Tahapan ketiga adalah ultrafiltrasi. Proses ultrafiltrasi melibatkan pemompaan air laut melalui serangkaian filter seperti ini. Filter terdiri dari 7.000 sedotan kecil dengan lubang yang 700 kali lebih kecil dari rambut manusia.
Lubang ini sangat kecil sehingga dapat menyaring virus dan bakteri. Berlanjut ke proses keempat, yaitu reverse osmosis. Proses ini adalah proses yang melibatkan teknologi tinggi. Proses reverse osmosis membutuhkan tekanan air yang sangat tinggi. Tekanan ini dimulai dari 3 bar dan dirubah secara bertahap hingga 57 bar. Untuk ilustrasi, tekanan air 57 bar jika diarahkan ke atas dapat menyembur hingga 570 meter ke udara. Semua proses ini terjadi di dalam perangkat pemulihan energi ini, yang bekerja dengan menangkap energi hidrolik dari tekanan tinggi untuk mencapai titik ekstrim dan mentransfer energi ini ke dalam rotor. Perangkat inilah yang membuat desalinasi menjadi pilihan sumber air bersih yang layak. Air laut akan meninggalkan perangkat pada tekanan tinggi dan melewati rak reverse osmosis. Ada 16 rak reverse osmosis di pabrik ini. Masing-masing rak terdiri dari 244 pembuluh yang mengandung 7 membran. Setiap membran berukuran sekitar 440 kaki persegi dan terdiri dari lapisan-lapisan yang berbentuk spiral. Perangkat ini memberi kapasitas untuk menghasilkan sekitar 305 juta liter air setiap hari atau sekitar 122 kolam renang berukuran olimpiade. Setelah air melewati proses reverse osmosis, air yang keluar dari sini hampir 100% H2O murni. Begitu murninya membuat air ini belum layak diminum, sehingga air ini harus melewati proses terakhir untuk mengubahnya menjadi air mineral dan mendisinfeksi untuk menstabilkannya dan membuatnya aman untuk diminum. Proses ini melewati mineralisasi, yaitu langkah penambahan mineral yang dibutuhkan seperti potasium dan magnesium untuk membuat air sehat dan layak diminum secara langsung. Seperti semua aspek proses desalinasi lainnya, air dipantau secara hati-hati dan tingkat pengolahannya disesuaikan untuk memastikan kualitas air yang konsisten. Pemantauan dan pergerakan kualitas air dilakukan oleh operator di ruang kontrol pabrik. Sampai tahap ini, air sudah menjadi air tawar yang bersih, jernih, dan siap untuk diminum. Air ini kemudian dialirkan ke pipa pasokan air minum masyarakat di kota Perth dan reservoir perusahaan air minum di dekat bendungan. Proses desalinasi ini telah mengubah permainan untuk masa depan pasokan air manusia, dan selalu ada rencana untuk meningkatkan jaringan dan produksi. Walau begitu, dengan energi dan biaya yang cukup besar dibutuhkan untuk proses desalinasi, membuat air bersih tetap berharga dan harus diperlakukan dengan bijak dan efektif.